Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sekarjati Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan yang terhormat teman-teman kelas Biologi 2.01. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Ani Alita, Mbak Nurul Inayah, Mbak Anis Nur Alifia, saya sendiri Mbak Eliza Rahmanurul Mufidah, dan Mbak Ernia Wahyuningsih akan memaparkan materi mengenai teori konsep dasar penelitian pendidikan. Nah, yang pertama akan saya sampaikan untuk fungsi penelitian pendidikan. Nah, sehubungan dengan penelitian pendidikan, terdapat beberapa fungsi dari penelitian pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama, menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membentuk fungsi badan informasi tentang usaha-usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, fungsi yang keempat yaitu menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengembangkan teori yang lebih memadai dan juga valid tentang proses pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian pendidikan. Nah, yang pertama yaitu dapat dijadikan peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai sarana diagnosa dalam mencari sebab, kegagalan, serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga dengan mudah dapat dicari upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, yang manfaat selanjutnya yaitu dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu dapat melukiskan kemampuan dalam pembiayaan peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja, baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang sangat berperan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah. Nah, langkah ini bukan sesuatu yang sekuensial atau langkah-langkah yang wajib diikuti secara kaku. Nah, proses penelitian merupakan sesuatu aktivitas interaksi antara peneliti menggunakan logika, kasus, desain, dan juga interpretasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Yang pertama adalah masalah. Penelitian dimulai menggunakan berita-berita dan kasus-kasus penting yang dihadapi waktu ini dan yang paling poliarti atau kegunaannya. Apa jika berita atau kasus-kasus tadi diteliti? 2. Merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan kasus adalah perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait menggunakan penekanan kasus. Pustakaan. Hal-hal yang berkenan menggunakan tinjauan teori dasar penelitian, baik teori yang berkaitan menggunakan bidang ilmu yang wajib dilakukan, juga metodologi. Yang ketiga, hipotesis merumuskan. Hal-hal utama yang ingin diperoleh menurut penelitian ini dirumuskan pada bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Rumusan hipotesis dibentuk nilai penelitian yang kuantitatif. Gunakan data statistik inferensial. Untuk penelitian kualitatif yang memakai pelukisan statistik pengolahan data ini dibutuhkan rumusan hipotesis relatif menggunakan pertanyaan utama. Demikian juga dalam penelitian kualitatif. Yang keempat adalah menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian berisi rumusan mengenai langkah-langkah menggunakan memakai pendekatan metode penelitian, pengubahan data dan asal data eksklusif, dan alasan mengapa memakai metode tadi. Kemudian yang kelima adalah instrumen dan penanganan data. Kegiatan pengumpulan data didahului sang penentuan teknik, penyusunan dan penyajian instrumen pengumpulan data yang akan dipakai. Mengenai
menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data mengungkapkan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh pada memasak atau menganalisis data. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis statistik berupa tabel, grafik, profil, bagan, atau memakai statik inferensial, korelasi, regresi, perbedaan, analisis jalur, dan lain-lain. Data kualitatif dianalisis memakai teknik analisis kualitatif, deskriptif, logistik, pemahaman, dan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Hasil analisis data masih menemukan temuan yang perlu diberi makna. Pemberian makna atau arti menurut temuan dilakukan melalui interpretasi. Interpretasi dibentuk menggunakan melihat interaksi makna antara temuan yang satu menggunakan yang lain, antara konteks atau hal-hal yang melatar belakangi menggunakan teori yang mendukung, atau menggunakan kemungkinan penerapannya. Kesimpulan adalah penarikan generalisasi menurut output interpretasi temuan penelitian. Selanjutnya, konklusi yang disusunlah dan rekomendasi atau saran. Yaitu contoh penelitian pendidikan. Judul, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar. 1. Masalah. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA di sekolah dasar. Motivasi adalah salah satu hal yang berpengaruh pada kesuksesan aktivitas pembelajaran siswa. Tanpa motivasi, proses belajar akan sulit mencapai kesuksesan yang optimum. Selanjutnya yaitu merumuskan dan membatasi masalah. Pertama, batasan masalah, yaitu siswa sekolah dasar. Kedua, rumusan masalah. Pertama, apa pengertian dari motivasi? Kedua, apa pengertian dari prestasi siswa? Dan ketiga, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa? Selanjutnya nomor 3, hipotesis merumuskan. Berdasarkan hipotesis atau HO, tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Sedangkan HA terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Analisis dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dengan bantuan program SPSS Statistik 16.0. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh besarnya koefisien korelasi yaitu sebesar 0,693 lebih besar dari 0,491 dengan taraf signifikan 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diterima yaitu terdapat hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA. Jika dikonsultasikan dengan pendapat Ari Kunto S pada tahun 2006, maka besarnya korelasi ini berada pada rentang 0,600 sampai 0,800 dengan tingkat hubungan yang tinggi. Dengan demikian, data di atas memiliki tingkat hubungan yang tinggi antar motivasi siswa dan prestasi belajar pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya nomor 4, menentukan desain dan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dilaksanakan di kelas 4 SD 18 Kecamatan Tawang Kota, Tasikmalaya dengan sampel sebanyak 26 orang siswa dan dilakukan selama 4 bulan dari bulan Agustus sampai dengan November tahun 2010. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa dengan 8 indikator sebagaimana yang diungkapkan oleh Abin Syamsuddin M pada tahun 2007. Kemudian disusun dalam bentuk instrumen angket atau skala Likert dengan jumlah 20 soal. Angket ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas sebelum dipakai di lapangan. Sedangkan variabel dependen yaitu nilai tes formatif mata pelajaran IPA yang berasal dari data dokumentasi rata-rata prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Dari data hasil penelitian dari angket dan data prestasi siswa diolah dengan merata-ratakan dan dihitung berdasarkan kategori dari Ridwan pada tahun 2009. Yang kelima, instrumen dan menelan data. Dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang akan dikaji.
serta mengumpulkan data hasil penelitian yang dilaksanakan di kelas 4 SD 18 Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dengan sampel sebanyak 26 orang siswa dan dilakukan selama 4 bulan dari bulan Agustus sampai dengan November tahun 2010 yang meliputi 8 indikator motivasi belajar siswa. Selanjutnya nomor 6, menganalisis data dan menyajikan hasil. Data yang telah terkumpulkan lalu dianalisis terhadap hasil rata-rata angket dari total jumlah siswa menunjukkan valid, reliabel, dan terdistribusi normal. Hasil deskriptif data motivasi belajar siswa dalam penelitian ini diterangkan bahwa terdapat jumlah kasus 26 orang siswa yang mengisi angket dengan rata-rata MEAN sebesar 87,46, simpangan baku atau standar deviasi 7,596, skor minimum dari data motivasi belajar siswa yang paling rendah 72 dan skor maksimum dari data motivasi belajar siswa 99. Sedangkan jumlah skor keseluruhan sebesar 2274. Hasil deskriptif data prestasi belajar IPA dalam penelitian ini diterangkan bahwa terdapat 26 orang siswa yang mengisi angket dengan rata-rata atau MEAN sebesar 88,46, simpangan baku atau standar deviasi 7,317, skor minimum dari data motivasi belajar siswa yang paling rendah adalah 70 dan skor maksimum dan dari data motivasi belajar siswa adalah 100, sedangkan jumlah skor keseluruhan sebesar 2300. Selanjutnya nomor 7, pemahaman dan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi, sebaiknya penelitian bisa diambil lebih banyak sampel lagi agar hasil penelitian lebih bervariasi lagi. Mungkin dengan siswa kelas 4 yang terdapat di sekitar wilayah Taruman Tasikmalaya. Karena umumnya penelitian yang dilakukan dalam satu tempat akan mendapatkan hasil yang kurang bervariasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis dari sebuah jurnal penelitian pendidikan, dapat disimpulkan bahwa prestasi setiap anak berbeda-beda. Namun, hasil penelitian menunjukkan hasil yang bagus karena rata-rata prestasi belajar umumnya diinterpretasikan baik dengan nilai rata-rata 88,46. Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA. Setelah dikorelasikan, menunjukkan interpretasi tingkat reliabilitas tinggi, besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Tarumanegara, Tawang, Tasikmalaya adalah sebesar 48,1%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Erni. 3, yaitu pemahaman dan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun yang melatar belakangi adanya beberapa keterbatasan penelitian pendidikan, yaitu yang pertama, dapat terjadi salah penginterpretasian. Yang kedua, seringkali membuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. Ketiga, hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. 4, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. 5, kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan yang positif. Kesimpulan. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar penelitian sebagai metodologi ilmu merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas observasi empiris yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Metode penelitian pendidikan dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable yang bertujuan dapat menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan berdasarkan atas sistem pendidikan nasional yang masuk dalam kajian raw input
proses transformasi pendidikan, instrumental, dan environmental, input, serta outputnya. Karakteristik penelitian pendidikan harus sistematis, etis dan logis, empiris, bersifat reduktif, replicable, transmittable, bertujuan dan mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis data penelitian. Adapun proses penelitian kualitatif bersifat siklus, bukan linier seperti dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian pendidikan dapat ditinjau dari segi tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis datanya. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu kami buka sesi diskusi bagi teman-teman yang hendak menambah, menyanggah, atau juga bertanya, kami persilahkan di forum Elita. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.